Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo pendengar setia Do You See What I See, warga Sukawedi, aku Alisa yang cerita kontrakan lama. Makasih udah pada dengerin cerita aku dan makasih juga feedbacknya. Kali ini aku pengen cerita salah satu pengalaman aku sendiri yang terjadi pada tahun 2018, September 2018, yang bertepatan waktu aku lagi ikut program student mobility bareng salah satu teman aku di Busan, Korea Selatan. Pada waktu itu kita sepakat untuk nggak ambil asrama karena kita mikir kalau asrama ya pasti banyak peraturan dan kita belum tentu cocok tuh sama peraturannya. Jadi kita mutusin buat nyewa rumah aja dan kita akhirnya nyewa rumah dari salah satu aplikasi yang menyediakan tempat tinggal atau penginapan sementara gitu. Akhirnya kita dapat satu rumah yang cukup oke dealnya. Dia bolehin kita bayar agak mepet waktu dan dia ngasih diskon pelajar dan ownernya cukup ramah dan bisa bahasa Inggris. Jadi pas sudah sampai Korea, kita nyampenya itu jam 6 pagi. Jadi kita nungguin dosen kita dulu dan kita berangkat ke rumah dosen kita untuk istirahat sebentar sebelum berangkat ke rumah kita ini. Sampai di rumah kita ini sekitar jam 2 siang dan rumahnya itu tipikal rumah Korea banget. Yang baru masuk itu sebelah kanannya langsung dapur. Terus ada 2 kamar, satu kamarnya gede dan satu lagi kecil. Dan ada satu kamar mandi. Bener-bener minimalis dan ala Korea banget. Awalnya kita pengen tinggal di satu kamar aja nih. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, aku tertarik sama kamar yang lebih kecil. Karena itu kamar ada jendelanya dan view-nya lumayan bagus. Aku bisa ngeliat bukit yang ada di belakang rumah dan jalan raya dan apartemen yang ada di depan rumah. Itu apartemen gede banget. Jadi kalau malam view-nya cukup bagus. Dan karena jendela itu jadi bisa masukin udara seger. Jadinya aku pakai kamar itu dan kita nggak jadi fungsikan kamar itu sebagai kamar barang. Setelah makan, ngobrol, dan sambil lihat-lihat daerah sekitar, terus diajarin pakai barang ini barang itu sama ownernya, jam 7 itu kita udah mulai ngantuk. Mungkin karena jet lag juga, jadi temen aku udah tidur duluan dan aku masih ngeliat-liat kamar sambil susun-susun barang dan susun-susun apa yang mau aku bawa buat besok harinya. Kebetulan aku tipe yang sebenarnya kalau di tempat baru itu gampang ngantuk, tapi entah kenapa pada saat itu aku enggak begitu ngantuk. Tapi ya akhirnya aku paksain aja karena aku tahu badan aku capek dan besoknya ada janji mau ketemu sama dosen. Sebelum tidur aku nyempetin buat buka jendela. Aku buka jendelanya lebar-lebar buat masukin angin malam, tapi aku tetap tutup tirainya yang tipis. Jadi kelihatannya jendelanya ketutup, tapi sebenarnya anginnya masih bisa masuk. Akhirnya aku bisa ketiduran gak lama setelah itu, dan kebetulan aku tipe orang yang sadar kalau aku lagi mimpi. Dan akhirnya aku ngelihat sebuah mimpi di mana aku ngelihat diri sendiri lagi baring. Aku lagi baring-baring di kamarku itu. Oh ya, di kamarku itu ada satu tempat tidur dan ada 2 rak buku. Yang satu cuma setinggi dada aku. Aku tuh tingginya 156 cm BTW. Dan rak yang tinggi sekitar 180 cm. Nah di mimpi itu aku lagi rebahan, lagi tidur. Dan saat aku lagi enak-enakan rebahan dan tiduran itu, aku dengar suara kayak yang gak jelas tapi bisik-bisik. Tapi gak jelas dia ngebisikin apa dari sebelah kanan. Dan bunyinya itu kayak, dan aku tahu banget itu bukan bahasa Korea karena ngeganggu pakai banget. Aku langsung ngelihat ke sebelah kanan dan itu nggak ada apa-apa. Tapi begitu aku ngelihat ke arah atas rak buku yang tinggi,
itu aku ngeliat satu sosok yang aduh, mampus, masih merinding banget ngingetnya. Itu tuh sosoknya mirip sama tuyul-tuyul yang ada di film-film atau kayak goblin gitu. Bukan goblin yang ganteng yang di drama Korea ya, ini goblin yang pendek, kerdil, kayak dwarf tapi bukan dwarf. Itu kayak pendek, kayak tuyul juga. Aduh, pokoknya sosoknya itu kurus, kering, kecil, dengan tangan yang panjang dan kuku yang panjang juga, kaki yang panjang dan kuku kaki yang panjang juga, dan itu item-item. Giginya taring semua, matanya merah menyala, dan dia punya tanduk, dan kupingnya itu yang lancip. Dan dia nyengir-nyengir ke arah aku sambil merengin kepalanya ke kanan, ke kiri, dan dia tetap nyengir-nyengir, memamerkan gigi taringnya yang tajam-tajam. Giginya itu semuanya taring, gigi depannya, gigi gerahamnya pun taring gitu. Aku cukup takut sebenarnya pada saat itu, tapi aku sadar elah gua mimpi ini. Tapi ya tetap aja serem gitu loh, walaupun cuma mimpi itu tetap serem. Aku kayak deg-degan banget, ngeri banget, ini makhluk apa, dari mana, mau ngapain, walaupun cuma di mimpi aku. Dan seingat aku udah baca doa gitu sebelum ketiduran. Gila, aku panik banget di mimpi itu, mau bangun juga, tapi aku masih sadar kalau itu mimpi gitu. Akhirnya karena aku takut dan ngeri sama makhluk itu, aku mau berbalik ke arah kiri. Tapi aku kalah gesit sama makhluk itu karena dia duluan loncat ke arah badan aku dan mulai ngegelitikin aku pakai kukunya yang panjang itu. Dari leher, badan sampai kaki dia gelitikin semua dengan gerakan yang cepat dan ngasal-ngasalan. Aku bisa ngerasain kuku-kukunya itu yang ngegelitikin itu bikin sakit. Itu geli tapi sakit. Bukan geli yang menyenangkan kita pengen ketawa tuh, enggak. Kayak aduh buset deh, sakit banget. Dan itu cukup lama sampai aku bilang udah woi udah gitu. Padahal aslinya sih aku yakin itu sebentar, tapi aku ngerasanya lama banget karena aku cukup tersiksa oleh gelitikannya itu. Dan akhirnya aku bisa kebangun. Aku langsung duduk dengan keadaan diri yang ngos-ngosan, aku keringet dingin. Aku bersyukur awalnya karena aku bangun, tapi begitu aku ngeliat ke arah rak itu tadi, dia masih ada di sana. Aku langsung panik lah. Gila, ini setan. Udahlah dia ada di mimpi, terus di dunia nyata pun dia masih ada. Makhluk apa nih bisa masuk ke dalam mimpi? Lagi-lagi pas aku tatap-tatapan sama dia tuh nyengir lagi. Aku udah pasrah banget, dia mau ngegelitikin lagi atau dia mau ngerjain apa lagi, aku udah pasrah. Ya Tuhan, ini gue pasrah aja deh, mau diapain sama ini setan gitu. Tapi akhirnya habis nyengir-nyengir, dia langsung loncat keluar jendela. Dan barulah aku ngeh kalau jendela itu kebuka lebar dengan tirai yang kebuka lebar juga. Padahal kan tadi jendelanya doang yang aku buka, tirainya tetap aku tutup. Di sana aku langsung overthinking, kurang ajar nih makhluk ini, makhluk dari bukit atau penghuni sini atau makhluk dari mana. Tapi akhirnya aku cuma baca doa lagi. Akhirnya aku nutup itu jendela, karena jendelanya itu kan ada 4 lapis, aku tutup semuanya. Ada dua lapis tirai gitu, aku tutup semuanya. Dan aku hidupin lampu cuma buat ngilangin rasa takut, dan aku ngalihin semuanya itu, perasaan aku yang takut, yang kaget, yang udahlah campur aduk itu dengan main HP. Jujur aku gak berani bangunin temen aku karena takut dia panik kan. Mana kita baru 1 hari di sana, belum juga genap 24 jam udah diganggu gitu. Tapi akhirnya menjelang pagi, sekitar menjelang subuh gitu, aku mikir ya ngapain juga ya gua takut, mungkin dia penghuni sini pengen kenalan. Atau ini salah gue juga karena gak nutup jendela pas malam. Akhirnya aku doa lagi untuk minta perlindungan Tuhan. Dan akhirnya aku ngomong gitu, entahlah aku ngomong ke dia, si makhluk tadi itu, semoga dia denger. Akhirnya aku bilang, buat siapapun kamu yang barusan, ya aku minta maaf gitu kalau ada kayaknya aku bikin salah. Soalnya aku baru di sini dan aku pengen tinggal di sini selama 1 bulan. Dan aku nggak bakal ganggu karena aku di sini mau niatnya belajar, nggak mau berbuat jahat juga. Jadi tolong kamu jangan ganggu aku nggak akan ganggu kamu. Jadi kita bisa hidup dengan damai.
Dan besokannya ya terbukti sih, kayaknya itu cuma jin-jin nakal yang pengen kenalan. Dan itu juga mungkin salah aku juga nggak nutup jendela waktu malam. Dan ya, hidup kita cukup aman dalam 1 bulan itu di sana. Oke, sekian dulu cerita aku. Makasih udah dengerin, semoga menghibur. Dan sampai jumpa di cerita aku selanjutnya. Terima kasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.